Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Dampit kecamatan pundi Juwali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para ulama, khususipun sewilayah Kabupaten Boyolali, wabil khusus Kecamatan Juwari, Juwangi, wabil khusus lagi Desa Dampit. Tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sohibul qaryah, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, wabil khusus Bapak Kadus asik bujang ya. Nah ini labu kadusnya pundi teman-teman saya senasib dan seperjuangan dari unsur Banser. Kulon dhisik tahun 85 wonten Banser kulon dhisik tahun 85 dulu. Seluruh masyarakat yang hadir, sami'in dan sami'ah, tokoh masyarakat, tokoh agama sedaya mawon, kulluhum ajmain rahimakumullah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, panjenengan tak akan sayang bila mana tak kenal. Saya habis ini nanti langsung terbang ke Purbalingga, habis itu langsung ke Demak. Jadi waktunya sakit khusuk nyuwun sampai jam pinten niki mengki. Halo, minta jam 3. Jenengan penak kene remek pun pagi-pagi nggih wekdal nggih. Mohon izin terhadap saudara-saudara saya yang ada di Boyolali bahwasanya tausiah malam hari ini saya tidak melulu basa Jawa. Karena apa? Niki yang mengaji tidak hanya di majelis Pak, kami mengaji di seluruh nasional, sehingga kami pakai live streaming langsung. Jadi di luar Jawa khususnya selalu alhamdulillah mengkritik saya. Gus, kalau ngaji bahasa Indonesia 100% gitu saya upayakan. Mohon izin
barangkali nanti bahasa Indonesianya kurang begitu sempurna, mohon maaf. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula tak tanya riyin datang jenengan, nek jenengan mengke jawab saged ngaji iki tak teruski, sebab isinya ngaji niki umpama makanan. Kalau makanan itu nanti saged dirasakno penak tak teruski, tapi kalau makanan itu dirasa rasanya kok basi kecut, ya gak usah diteruski, ngoten nggih. Nah, tapi saya tidak akan keluar dari tema. Apa tema pada kesempatan malam hari ini dalam rangka halal bihalal? Tidak ada lain kecuali ayo sing rukun. Nah, ngaten nggih? Ukhuwah Islamiyah. Kita bangun persaudaraan di antara kita semuanya, sebab umat Islam niku terpecah menjadi beberapa bagian. Kemarin kita dihadapkan hari raya Idul Fitri, ada yang hari Jum'ah, ada di sini Pak Bu, ada yang hari Sabtu, dan semuanya itu memakai hujjah dan dalil yang tidak salah. Yang pakai hisab silahkan pakai hisab, sumber dasarnya juga ada. Yang pakai ru'yat juga enggak salah, hujahnya juga sahih. Lantas kita umat Islam mengapa mau diadu domba oleh pihak ketiga sehingga kita terpecah belah? Bapak Ibu, kita enggak ingin Bu nggih pecah belah nggih Bu nggih. Selama umat Islam di Indonesia ini memegang ukhuwah Islamiyah, selama itu pihak ketiga tidak akan pernah bisa menggoyah di kotak-kotak. Kita sebagai orang Indonesia seperti halnya di Timur Tengah. Kita lihat di Timur Tengah antara Syiah dengan Sunni, ada pihak ketiga memang sengaja untuk mengkotak-kotak. Akhirnya perpecahan itu tidak hanya di dalam fatwa-fatwa yang bersifatkan kauliyah saja, argumentasi saja, tapi sudah masuk dalam ranah horizontal. Berarti secara fisik saling membunuh. Iya apa tidak? Subhanallah. Kita tidak ingin di Indonesia akan mengalami seperti halnya di Timur Tengah. Kuncinya hanya satu. Kuncinya hanya satu. Boleh bendera kita nggak sama, tapi satu tujuan. Otomatis kuncinya harus menjaga persaudaraan. Nah ini setuju Pak Oke? Oke. Terus bagaimana caranya kita untuk betul-betul menjaga persaudaraan antara umat Islam? Bahkan Rasulullah sudah memberikan satu fatwa bahwasanya akhul muslim wal muslim, muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Jangan pernah kita mau dipecah-pecah karena alasan politik. Jangan. Kita bisa untuk selalu memegang teguh ukhuwah Islamiyah. Kembalilah kepada surah Al-Baqarah ayat 208.
Sing pakai Google buka langsung. Ini tadi saya kartu saya niku Indosat Pak, masuk ke sini hilang Indosat saya, jadi nggak bisa buka-buka saya. Wis poso dhisik, nggak bisa Pak. Kalau simpati masih bisa Pak gue, masih bisa. Indosat saya biasanya pakai Indosat tak buka, loh kok kosong lah wis. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum saya mengupas surah Al-Baqarah ayat pinten tadi? 208. Isi ingat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada kata kunci Bapak. Bila mana kata kunci ini sudah ada di dalam hati jenengan, aku yakin hidangan yang kula suguhne, hidangan yang kami sajikan nanti pastilah laksana nasi yang paling, masakan mriki yang paling enak itu apa Pak? Favorit apa? Hah? Kenapa? Jangan bayem. Niku paling penak di sini ya. Ya, laksana seperti itulah Pak. Tadi Pak ya, saya waktu turun dari tol apa itu? Serang ya. Cari masakan apa tadi? Lodeh, gak ketemu. Tahu lodeh nggih? Itu dari itu loh Pak, kluweh atau tewel, tahu tewel nggih? Di sini nangka. Mulai sana sampai sini nggak ketemu. Yang ada adalah soto gitu. Saya sebetulnya kepingin tadi itu masakannya tiang Boyolali ki piye ta favorite. Mboten temu, cari lodeh. Kalau tanya Pak Kadus wonten, mboten wonten. Lah iya kok ya tepak golek sing mboten wonten. Memang sengaja ngoten cek mboten gupuh. Nek golek sing ngono lah beli gupuh pun. Apa kata kunci itu Pak Bu? Bun, percaya atau tidak di dalam hati sampean, sudahkah ada nur iman bahwasanya kita manusia ini tidak hanya ada unsur jasmani, juga unsur rohani? Mumpun dijawab ya, sampean jawab ning nganti mawon. Sudah adakah iman dalam hati panjenengan sedaya bahwasanya kita manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, juga rohani? Pun. Kalau ada iman dalam hati sampean bahwasanya kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur tadi, jasmani dan rohani, maka saya jamin lewat surat Al-Baqarah ayat 208 mungkin jenengan paham. Jasmani kita diciptakan Allah dari tanah kembali ke tanah. Ruhani kita dari dawuh Allah wa nafakhtu, dari Allah inna lillahi nanti wa inna ilaihi, ruh akan kembali pada Allah. Kalem-kalem Pak niki. Masalah sing kula bahas niki adalah bagaimana cara kita dengan mudah biar umat Islam itu bersatu. Umat manusia bersatu bagaimana caranya? Sebab di dalam negara Indonesia itu tidak hanya beragama Islam saja, ada agama lain, Nasrani, Hindu dan lain sebagainya. Begitu Pak nggih? Boleh bendera itu enggak sama,
tapi tujuan harus satu. Kemana? Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Allah menciptakan kita jasad, Allah juga memberikan rangkaian jasad, diantaranya adalah mata. Mata jasad Allah ciptakan terhadap kita sebagai manusia disebut ainul basariyah. Apa tadi? Ainul basariyah. Gini ki mata dohir iki. Fungsinya adalah untuk melihat sesama makhluk. Akhirnya saya bisa melihat jenengan, jenengan sakit melihat kula. Kita akan bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Jadi nggak ngawur. Tapi mata manusia yang basariyah itu terbagi menjadi dua. Ada mata yang tidak bisa melihat sesama makhluk, disebut mata buta. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau mata kita buta, butanya macam-macam. Kadang tertutup katarak, ngeten nggih. Kadang tertutup serban gini. Nah, kaki tok, tidak melihat. Akibatnya apa? Kita jalan pasti tidak bisa membedakan antara jalan dengan jur. Nggih mboten? Betul. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah mata basariyah ini manakala tidak buta, pertama buta, kemudian yang kedua tidak buta. Yang tidak buta alias melek itu berarti dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Artinya, oh iki bojone tangga, oh iki bojoku. Ditata ning hukum syariat, nek bojone tangga gak oleh digodha. Tahu digodha? Gak boleh. Nek bojone dhewe godhon ya ora apa-apa. Kalau istrinya sendiri boleh, kalau istri orang lain tidak, Bu. Itu ditotoh di dalam hukum syariat. Pun. Lalu Allah ciptakan kita juga dari unsur rohaniyah. Sudah tahu rohaniyah sampean? Dikasih tahu badan? Oke. Ruhaniyah itu Allah ciptakan dari Nur Muhammad, dari hidup ke Nur Muhammad, akhirnya jadilah ruhaniyah ini. Allah juga memberikan mata terhadap ruh, namanya ainul basiroh. Napa mau? Ainul basiroh. Apa fungsinya mata hati atau matanya ruh? Untuk melihat, menghadap, musyahadah khusus dumateng Gusti Allah. Wis. Kula tak takon tiang dampit. Bu, Ibu, jenengan wayah salat basiroh jenengan sampun melihat Gusti Allah? Halo? Pak I saiki nak takoki. Sing sarungan mang sing kudungan. Pak, tiang dampit dulur kula jenengan wayah salat basiroh jenengan sampun panggih dateng Gusti Allah? Dereng. Alhamdulillah. Berarti kita itu golongan mripat basiroh sing wuton apa mboten? Nah, wis tak takoki jenengan sak mangke tak tawari. Kepingin apa mboten? Mripat ruhaniyah sampean iku
Mboten dadi ruhaniyah Kang Wuto. Pingin mboten? Pingin ruhaniyah sampean iku saged melek? Bon, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat, kalau nggak salah ayat 4 atau ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum. Apal sampean, apal tulisannya tok, tapi maksudnya pun apal. Lah iki berhubung jenengan ini berhubung pengen meripate ruh itu buka supaya salate bener-bener saged khusyuk niki harus dibuka. Berarti ayat itu kula buka. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari atas ayat Allah sama dikandani, diserukan, diperingatkan atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, diterangkan dan tetap tidak percaya. Apa akibatnya? Khatamallahu ala qulubihim, meripat ati sampean kali kula niki ditutup Gusti Allah. Akibatnya bagaimana? Mohon maaf, saya tidak sok suci, mboten. Saya hadir di sini itu belajar sami kali jenengan. Setuju Pak nggih? Setuju. Kalau kita sudah mata hati sementara waktu tertutup oleh sesuatu yang ditutup oleh Allah, sekarang lantas bagaimana caranya mata hati ini terbuka? Nggih Pak, nek mripate dohir niki dibawa ke rumah sakit, dioperasi, kataraknya jelas lagi. Nggih Pak, kalau meripat dohir ini ketutupan sesuatu umpama serban, tinggal melepas serban akhirnya kelihatan. Ini meripate hati. Apa caranya? Bagaimana caranya? Sebab mohon maaf, oleh karena meripat hati kita sebagai umat manusia yang sementara waktu karena proses kita memang harus buta Pak, harus, semuanya harus buta, harus buta. Sehingga ketika buta itu hati tidak bisa makrifat Allah, akhirnya kita sering lalai hati ini pada Allah. Nggih mboten? Ini persoalannya. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa Allah di situ mewajibkan kita untuk memperbanyak zikir? Apa sih zikir itu? Sadar Pak, hati ini sadar, meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu. Yang membikin kemarin itu Idul Fitri di hari Jum'ah miturut hisab, yang membikin Idul Fitri itu di hari Sabtu miturut ru'yat, semata-mata adalah Allah. Kalau semua umat Islam, khususnya umumnya umat manusia, tidak melihat khilafiyahnya, tidak melihat perbedaannya, tapi melihat siapa sesungguhnya yang berperan,
yang menguasai, yang menghendaki hanya Allah. Aku yakin umat Islam tidak ada perselisihan. Alhamdulillah. Cuman pertanyaannya, mau enggak meripat hati sampai ikuti buka? Sampun mau? Oke. Laksana orang sekolah yang tadinya SD mau nggak ningkat ke SMP? Mau. Dari SMP harus ke SMA, dari SMA harus ke perguruan tinggi. Mestinya kudu ngono, mestinya. Surah Al-Baqarah ayat 208 tadi Allah katakan, wahai umat wahai orang-orang yang sudah beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafahali sampurna. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Lah iki Pak, artinya sempurna bagaimana? Kembalilah pada surah Ali Imran ayat 31, bagaimana Rasulullah ketika berislam itu bagaimana. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu Rasulullah. Jikalau kau betul-betul dicintai oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku. Itu Rasulullah. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Saya sebagai umat panjenengan itu dikatakan di dalam Al-Quranul Qadim, pun dibuka Al-Quranul Qadim pun ketemu nek Al-Quranul Karim bendino sampean buka Al-Quranul Qadim itu ada di Rauhil Kudus, ada di dalam hati jenengan. Orang Jawa mengatakan kitab teles. Iling Pak? Kitab teles. Di situ dikatakan yang disebut sebagai Islam yang sempurna adalah kita menteladani Rasulullah dengan kafah, dengan sempurna. Artinya jangan Islam secara jasmani saja, ruhaniyahmu juga harus Islam. Tetanda ruhaniyah kita Islam itu kita sudah sampai makrifat Allah. Sebab di dalam madhab siapapun kesempurnaan Islam itu syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Paham ya? Ngaji ini kejeron enggak kejeron ini. Tadi kan sudah saya katakan, jenengan laksana misalkan sekolah SMA, mau nggak naik ke perguruan tinggi? Mau. Umpama saya bicara sholat, kita setiap saat dan waktu sholat itu Pak Bu, mengapa selalu ingat selain faktanya gitu toh Pak G? Terus bagaimana caranya kita sholat itu betul-betul ruhaniyah, makrifat datang Allah, sehingga sesuai dengan surah Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ay khosyiin. Wajib sholat itu hukumi khusyuk. Apa tarkibnya khusyuk? Definisi khusyuk itu apa? Ruhaniyah, selalu ingat pada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat Allah dan melihat Allah, sedangkan ainul basirah kita, mata hati kita, sementara waktu masih tertutup oleh sesuatu. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam Pak menyebutkan perkara yang menutupi meripate ati sampen kali kula disebut al-aghyar. Apa al-aghyar? Perkara yang menggelapkan
jagate ati niku. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Maksudnya dulur, awak dhewe nek ngaji ojo syariat tok, paham? Kudu yo sak hakikate supaya ruhaniyah sampean iku makrifat dateng Gusti. Sebab dengan ngaji ilmu hakikat pelajarane iku pelajaran hati, iku kanggo buka tutupe ati. Kalau sudah kebuka tutup ati sampean kali kula, wallahi billahi, ketika jenengan sholat sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 238, apa? Khusyuk. Estu bu, jikalau sholat sampean sudah benar di mata Allah, nikmatnya sholat sudah Anda rasakan, mohon maaf, lainnya sholat aktivitas apapun menjadi baik. Ingat Rasulullah dawuh suk ning akhirat iku sing dibiji pertama nilai sholat. Kalau nilai sholatnya wis bagus, sudah baik, maka lainnya juga baik. Sebaliknya, kalau nilai sholat sampean kali kula di mata Allah tercatat sebagai nilai sholat yang kurang baik, maka lainnya juga ikut kurang baik. Paham dia? Masuklah kau di dalam agama Islam, wahai orang yang beriman, dengan sempurna. Kula mriki ndeleh pesen Pak Bu, napa pesen kula? Adoh-adoh jauh dari Mojokerto Jawa Timur ke Jawa Tengah cuman satu. Ani ubudullaha wastanibut tauhid. Sisihno tutupi hati itu. Singkirkanlah tutupnya hati Anda, singkirkanlah. Sebab dengan tutupnya mata hati ini yang masih ada di dalam diri kita, itulah yang menjadi alasan mengapa orang Syiah dan Sunni di Timur Tengah sampai khilaf bertempur sampai horizontal. Itu persoalannya dari situ. Contoh, mohon maaf lo ya, contoh di Indonesia ada organisasi yang organisasi itu memperbolehkan sholat subuh dengan kunut, bahkan wajib lah gitu ya. Ada yang tidak. Dua perbedaan ini kalau tidak dirukunkan, saya khawatir nanti tidak jauh berbeda dengan Timur Tengah. Caranya hanya satu. Mari saudaraku semuanya kembali kepada Allah. Artinya mripate ati sampeyan kali kula iki lho Bapak Ibu. Oleh karena masih bersarang di dalam sini, nggak akan bisa melihat, merasakan, meyakini siapa sebenarnya Allah yang kita sembah setiap saat dan waktu itu. Nggak akan pernah bisa. Sama logikanya dengan mata dohir ini Bapak Ibu. Udah, nanti habis ngaji, mohon maaf nek jenengan setuju, kita pulang semuanya sama-sama, yang laki ditutupi sarung mripate, yang perempuan ditutupi kudung. Pertanyaan kula, nyampak rumah mboten saged. Laksana seperti itu ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Naudzubillah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ruh ini dalam bentuk kullu nafsin dha'iqatul
mati niki dipaksa ruhaniyah untuk kembali kepada Allah. Manakala ruhaniyah kita, mata kita terhadap Allah masih tertutup sesuatu alias buta, jangan harap kita bisa sampai pada Allah. Oleh sebab itu, sejarah yang tidak bisa kita lupakan, nenek moyang kita, beliau baginda Nabiullah Adam alaihissalam, beliau seorang rasul, seorang nabi. Ketika di surga Allah berpesan, wahai Adam, maukah kamu selama-lamanya di surgaku? Injih. Tapi satu Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah kau dekati pohon itu. Nggih niki Pak, pohon sing nguwohe buahe namanya buah khuldi. Beliau terjerumus mboten? Oleh setan terjerumus mboten? Berarti gagal nggih Nabi Adam pada saat itu. Sendika dawuh, ya Allah, saya gatek nih. Apa gatek nih bahasa Indonesia ini Mak? Saya perhatikan, mohon maaf Bu, saya SD gak lulus Bu. Mboten sekolah SD kula, S2. Didik saya dari ibtidak, sanawi, aliyah, musyawirin, jadi nggak mengenal SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dari pondok ke pondok. Di sini dulu kami pernah ngenyam di Magelang Pak. Di Magelang ini pun di tebing nggih, king mriki. Dari tebing nggih, di Watu Congol, Magelang, Mbah Dalhar dulu. Pun wis tak terus kemauan materi ini. Ketika saat Nabi Adam iki sudah dipesan oleh Allah, apa yang terjadi? Allah pasti nguji terhadap kesetiaan Adam. Lewat siapa? Lewat iblis. Prosesnya dari situ. Lewat iblis sih. Iblis dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Iblis itu ngomong ngeten Pak, ya Rob, Tuhanku Allah, berhubung aku sudah kau cap sebagai makhluk yang ingkar, izinkan saya akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Iblis kan mboten enten sopane Pak, nyeluk Nabi Adam ae nguku Adam ngono. Bagaimana jawab Allah? Silahkan. Berarti iblis mendapatkan mandat izin dari Allah. Nggih mboten? Wis. Sebetulnya itu Allah nguji Nabi Adam atas kesetiaannya lewat iblis. Gudo nangone Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa iblis gudone? Isine iku bertolak belakang dengan dawuh Allah. Allah dawuhno Adam jangan mendekat. Tapi iblis beda. Adam mendekatlah terhadap pohon itu. Pohon Pak, bukan buah. Asyajarah. Mengapa bahasa Quran memakai asyajarah bukan buah? Karena buah itu nemplek ning syajarah. Syajarah itu wit ya, syajarah itu pohon. Sebab buah itu nyantol ke pohon. Akhirnya apa? Iblis datang kepada Adam. Wahai Adam, mengapa kamu tidak mendekat kepada pohon itu? Itu kan namanya khuldi. Apa maknanya khuldi? Kekal. Kalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak akan kekal di surga. Dibalik nggih Pak nggih. Maksudnya dawuh Allah dibalik. Waduh Pak. Kadang kita itu melihat istri kita bunek-bunek. Tahu bunek-bunek Pak? Halo. Kebalikannya, istri melihat kita suaminya kadang nggih jengkelno.
Tapi nek melihat istri orang lain, suami orang lain, wah, lagi itu nggih. Lah, inilah Pak bahaya Pak. Tinggal sampai manut pesene Allah, apa manut pesene iblis. Loh, iblis itu wis ana njero diri kita, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Iblis atau nafsu itu membisikkan di dalam dada kita, membisikkan di dalam hati kita. Lewat bisikan itulah akhirnya, mohon maaf, kita dibalik dari ayat Allah. Allah mengatakan, kuwi nek ndelok bojone wong meremo. Meremo. Gus, ndelok iku ya kudu melek. Lah kok ngeten lho maksude, Pak. Tegese merem itu ruhaniyah sampean ojo kebencut. Paham nggih? Disitulah makanya kula njok tulung wong wedok, wong lanang iku biasanya nek nyawang kalau melihat istrinya dandan untuk dirinya suaminya sangat bahagia. Wong wedok Mojokerto, orang perempuan Mojokerto istri itu kalau dandan, kalau budal ngantenan. Mojokerto. Kalau untuk suaminya, gelem yo karepmu, gak gelem yo. Aduh, kecut-kecut dedek. Iku orang Mojokerto. Duka di sini, entah di sini. Mungkin yo tidak berbeda. Wis muga-muga sing rawuh engko diweni hidayah Allah. Amin. Dengan hidayah itu jenengan akhirnya nggatekno pesene Allah, tidak nggatekno pesennya nafsu dalam diri kita. Pun Nabi Adam sendiri akhirnya jatuh, Pak. Mendekat, ketika mendekat maka kepencut atau kepingin. Kalau sudah kepingin, lali dengan pesannya Allah, lalai. Akhirnya apa? Berupaya bagaimana caranya mendapatkan buah khuldi. Ketika beliau sudah makan, akhirnya Allah menegur pada beliau Nabi Adam dan Siti Hawa, dan beliau berdua malu mencari godong-godongan kain nutupi. Iku isaroh maksudnya. Bon, apakah itu juga terjadi pada diri kita? Ya. Kalau buka nggih, iki sejarah mengapa ruhaniyah kita mata tertutup itu ada di situ. Lalai dengan Allah Nabi Adam, lalai dengan pesan Allah Nabi Adam, akhirnya beliau telah mengingkari janjinya terhadap Allah. Konsekuensinya beliau diusir dari surga ke dunia. Asale penak iki dadi ra penak. Asale ning surga kepingin opo wae tanpa rekoso iku bisa datang sendirinya, tapi ketika saat di dunia kalau tidak kerja dulu ya tidak makan. Sekarang sejarah kita, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, Pak, jenengan semuanya ruh itu ada di nukot gaib, bahasa di syurga, bahasa di satu tempat yang telah Allah jaga, tidak akan pernah disentuh oleh nafsu, tidak akan pernah. Di rahmatnya Allah, Allah dawuh, ya arwah alastu birabbikum, jenengan semuanya roh itu dawuh qalu bala syahidna. Apa artine? Hei roh, betulkah aku Tuhanmu? Jenengan iku dhisik dawuh, Pak. Nggih Gusti,
anta rabbi wa ana abduka. Jenengan Tuhan kula, jenengan sesembah kula, kula kawula jenengan. Itu ketika ruh belum ditiupkan di jasad. Kula takok eling mboten? Halo. Dulur kula sing wonten Dampit, emut mboten jenengan nek dhisik niku janji nang Allah. Jelas jawabe mboten emut. Mboten eling. Apa sebab panjenengan kali kula mboten emut? Itu tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nggih. Tapi kalau anak kecil yang belum balik, Pak, belum balik, makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ruhaniyah belum tersentuh nafsu, Pak. Beliau itu makrifatnya sempurna pada Allah. Anak yang belum balik. Makanya Rasulullah dawuh nek duwe anak durung balik sedo iku minangka celengan, gak ridho anak sampean iku mau tatkalane Anda sebagai orang tua masuk neraka, gak ridho. Drenginging bendina nang Allah nyuwun supaya wong tua dilebokno surga. Berarti ojo susah jenengan nek kagungan punya anak belum balik sudah dipundhut dening Gusti Allah, celengan. Tapi habis ngaji pulang terus jangan lantas di rumah ben ono celengan anak itu tekok. Bukan begitu, Pak. Paham nggih? Wis. Ketika Allah sudah meniupkan ruh itu atas janji yang sudah ditarik kesepakatan, nggih jenengan Tuhan kula, benarkah besok kau tetap menyembah aku, setia bercinta padaku? Ruh jenengan jawab, qalu bala syahidna, nggih saya tetap setia datang jenengan. Proses demi proses lahirlah jenengan ke dunia, mesti nangis, nggih mboten? Wonten tiyang Dampit begitu lahir tau wangi, Pak Endi njaluk sepeda motor, ada? Mboten wonten, mesti nangis. Dia di dalam kandungan nggak pernah bekerja, Pak, tapi selalu nutrisi diberikan Allah. Bahkan dia sebelum lahir ke dunia sudah disiapkan ASI monyor-monyor. Nggih mboten? Di ibu Allah sudah siapkan. Ketika dia lahir sudah Allah siapkan semua, si bayi tanpa nyambut gawe, makan apapun pingin dikasih lewat orang tua. Tapi ketika balik datang, Pak, ini nafsu teka nguji sampean. Allah nguji kita, wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Allah menguji kita lewat kesenangan dunia yang dibawa oleh nafsu, menawarkan terhadap ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita kepencut. Tahu kepencut? Bapak Ibu, Allah sudah peringatkan kepada kita, ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan dunia hakikatnya itu menipu. Tapi nggak paham kita. Akil balik mulai, Pak Bu. Yang laki sudah lirik-lirik perempuan. Sing perempuan yo gatelen pisan. Memeti golek laki. Ini kalau sudah balik. Subhanallah. Apakah ini salah, Gus? Tidak. Karena ini proses kita, Pak. Dari fitrah kemudian ke kotor. Inilah yang disebut jiwa yang kotor, ruhaniyah yang buta matanya karena tertimbun oleh kesenangan dunia yang dibawa oleh hawa nafsu.
Apa hubus syahwat tadi di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 Pak. Pertama minan nisa, bagi orang laki-laki mesti suka perempuan. Akhirnya sukanya ruhaniyah seorang laki-laki terhadap perempuan mengalahkan sukanya hati pada Gusti. Akhirnya Pak, wong wedok mlebu ning jagate ati bleng. Mau makan, ingat kamu. Lagi itu nggih lagune. Wes mulai ketutup Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau ini dibiarkan, penyakit itu tidak kunjung hilang, malah bertambah tebal. Wis. Sing perempuan yang ngono sama. Jantung hatinya itu bukan Allah, tetapi si laki-laki pertama. Kedua, apa yang menjadi tutupnya hati kita Pak? Adalah pertama minan nisa, kemudian wal banin, anak. Akhirnya jatuhnya hati sampeyan tresnane iku nang anak. Mengalahkan tresnane ngati menyang Gusti Allah. Akhirnya dadi tutupi hati. Wis bojo, anak, loro. Terakhir wal qanatiril munqantarah, dunya brono. Karena di dalam rumah tangga kita tidak bisa Pak lepas dari kebutuhan, nggih mboten? Pasti. Akhirnya kerjalah kita pagi, siang, sore, malam sudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya anak dan istriku itu tidak kekurangan? Akhirnya kita itu dihadapkan kesibukan bekerja. Salah apa ndak? Tidak. Karena ini proses kita. Paham nggih? Wis. Kita nggak usah bicara tebal dan tipisnya, tutup mata hati kita, jangan. Kita harus hanya berbicara bagaimana kita sebelum meninggal ruhaniyah ini tutupnya sudah disisihkan Allah Subhanahu. Syaratnya hanya satu, fattabi'uni, ikutilah kanjeng Nabi. Bagaimana caranya kanjeng Nabi? Ikuti teladannya beliau, sempurnakan Islam jenengan. Berarti kita tidak boleh hanya ngaji ilmu syariat saja, tetapi kita juga harus ngaji ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat itu? Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal tutupi hati kita Pak. Sebab nanti kalau sudah kenal, sudah tahu, maka jenengan akan diperintahkan untuk menyisihkan, menyingkirkan tutupnya hati. Dengan cara bagaimana? Nanti jenengan akan dibimbing oleh guru-guru akhirat jenengan, guru tasawuf jenengan, guru tauhid panjenengan. Berarti jenengan kedah pados guru akhirat. Guru akhirat. Itulah guru yang mendidik khusus ilmu tentang hati. Bagaimana caranya jenengan kali kulo ini sholatnya bisa betul-betul khusyuk datang Allah. Beliau-beliau inilah yang dimaksud al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu sebagai pewaris para nabi. Berarti ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul mengajak ruhaniyah sampai kali kulo ini untuk belajar ilmu tauhid. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Wis, iku nek wis ketemu ulama sampai jadikan sebagai guru jenengan untuk mendidik datang kita ruhaniyah, dikasihlah sampai 3 hal. Apa? Pertama, 3 tugas. Pertama, jenengan harus memahami
tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau yang disebut ilmu tauhid. Di situ ada sifat wajibnya Allah 20, yang di dalam 20 ada sifat nafsiyah, ada sifat apa malah? Ma'ani, sifat maknawiyah, terus tunggal sifat apa? Halo? Salbiyah. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Iku kok dididik kanggo ngenalno sinten si roh sampean itu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Disitulah nanti jenengan akan mengenal diri sampean. Sebab di dalam diri sampean ada nafsu papat, Pak. Ya. Nafsiyah, amarah, lawamah dan mutmainah yang tergabung di dalam dua sifat, yaitu sifat basariyah dan sifat basiroh. Itu nanti sampean akan dikenalkan dulur sampean sing ono awak sampean yang selalu ngeting ruhaniyah itu. Yang ruhaniyah itu ada yang dijerumuskan, ada ruhaniyah yang diberikan petunjuk, dikenali sisi-sisi. Inilah maksud Rasulullah. Salah satu dawuh pesan Rasulullah sebelum beliau wafat yang terpenting, umatku besok akan mengalami satu peperangan yang amat besar daripada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dan itu mungsuh sampean ada di dalam diri sampean. Surat Al-Baqarah 208 tadi diteruskan, innahu sak temene nafsu, innahu lakum aduwwum mubin, innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku mung iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Itulah nafsu. Sesungguhnya nafsu atau iblis itu adalah mungsuhmu yang jelas atau yang nyata. Lah biar dibuka hati sampean iku untuk mengenal nafsu dalam diri sampean. Nanti kalau sudah mengenal nafsu satu-satunya, lah disinilah nanti akan bisa memerangi dengan benar. Setelah itu barulah akibat yang dijalankan oleh nafsu yang berupa khotam atau tutup dalam hati jenengan, soyo suwe soyo ilang, lama-lama menjadi hilang. Di situ nanti jenengan akan dididik ilmune, nomor loro akan dididik kholwate, dididik lakune, dididik uzlae, dididik topone, dididik sampai kali kula mujahadai. Baru tembriku yang terakhir jenengan akan dididik bagaimana istiqomah kita selalu dan selalu tiap saat dan waktu untuk mendikirkan terhadap Allah, untuk mengingat pada Allah. Itu dididik guru sampean kali kula nanti. Jane ning Jawa Tengah nggih kathah, Pak. Guru-guru yang kados mekaten. Kathah. Ya ta? Tolong jenengan sakderenge sedo, aku pesen ruhaniyah sampean makrifat dhisik. Setuju nggih? Jadi aku pesen ojo mati dhisik jenengan, ya. Halo. Kula pesen ojo mati dhisik, nek gak ruhaniyah sampean wis makrifat dateng Gusti. Ojo mati dhisik nek gak salat sampean wis khusuk nang Gusti. Sapa wae wong kuwi ning dunya mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, kemudian lantas meninggal, maka di akhirat pun juga buta, wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap. Naudzubillahi min. Lewat dawuh niki kula pesen dateng jenengan, tolong dulur kula sing wonten Dampit khususe ojo mati sik gak. Nek gak jenengan iki atine wis makrifat dateng Gusti Allah. Wis iki ngaji kaya ngeten iki kula udal, Pak. Saya tidak pernah menutupi karena ini kula anggap paling penting di akhirat besok biar kita husnul khotimah. Lah ngoten to? Wis nikilah
panganan sing kula jokno ning sampean. Napa sih nek kula urei fungsine salat jenengan kali kula selama ini si eling perkara dunya sebab ketutup oleh nafsu. Ayo ya apa sekirane eling nang Gusti Allah. Tegese eling Pak, ketika jenengan takbiratul ihram nek gak ditakbirno Allah apa saged takbir dhewe? He makhluk saged napa mboten? Mboten saged. Berarti ketika berdiri kita rukuk itu ada sesuatu yang paling halus yang kita tidak bisa melihat disebabkan karena mata hati kita buta. Dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Siapa sebenarnya yang paling halus itu? Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dialah Allah yang ada di awal dan di akhir setiap persoalan, yang menguasai dan menghendaki semua persoalan bisa terjadi seperti ini hanyalah Allah. Tinggal hati kita itu bisa iman di situ atau tidak. Tadi jelas Pak, jenengan waktu acara kan Jawa tadi nggih sedelum nggih. Bingung panitia. Nek udan terus ngene kok sapa sing teko? Kula wau pun jawab ning nggone pundi tenggane daleme Pak Kadus. Saya itu ngaji nggih. Walaupun sing teko wong telu tetap kula ngaji nggih. Nate Pak kula teng Malaysia Pak, nate teng Malaysia niku hanya satu keluarga gindil ya tak tekani karena beliau mengharapkan saya untuk memberikan tausiah tentang ilmu tauhid niki. Saya diundanglah di sana satu keluarga mean, kalau nggak salah itu hanya orang 4. Tak tekani, saya datangi, tetap saya datangi. Saya tidak harus ngaji itu orangnya ribuan, ndak. Sing penting gelem ngaji, loro gelem ngelakoni. Ngaji tok gak ngelakoni. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Gak manfaat Pak Bu. Makanya mulai awal sampai akhir nanti ilmu apa yang sudah kusampaikan dari ayat-ayat Allah praktek nih Pak. Piye carane praktek nih? Ngeten pun. Mungkin nek pancen ora cocok ambek omongan kula sampai namo Jokerto ya. Bahwa apa kuno antem nonang raiku. Gini, nek sampean burun, sampean pingin sholat khusyuk toh? Gini, di dalam Al-Quran itu Pak ada tingkatan tauhid, di syariat la ilaha illallah, tingkatan tauhid di thariqah la ilaha illallah. Syariat la ilaha illallah melahirkan dzikir disebut dzikir jahri, dzikir yang diucapkan secara lisan di depan. Yang kedua la ilaha illa huwa yang memunculkan dzikir siri atau ismudat atau dzikir khafi, dzikir di mana diucapkan di dalam hati. Ismudat Allahu Allah di dalam hati tadi. Tapi dzikir yang nomor 3 muncul di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, melahirkan namanya dzikir sirul asrar, dzikir di mana sudah tidak menyebut ismudat. Apa di situ? Di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan pertama adalah su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Ini sudah nggak ada sebutan, hanya melalui iman, meyakini hati, meyakini bahwasanya sing ngerokokke jenengan kali kula adalah Allah. Di mana Allah?
Dijawab dan Al-Hadid tadi ayat 3, dia adz-dzahiru wal batin. Jikalau tidak ada Allah dalam dirimu, nggak mungkin kau bisa rukuk. Iktidal artinya gini Pak, ketika sampean wis takbiratul ihram, ruhaniyah sampean, hati sampean sadaro imano kalau yang menjadikan jenengan bisa membaca Fatihah, rukuk, sujud, lungguh itu hanya karena pun di situ sibukkan hatimu merasakan, mengimani adanya Allah dalam diri jenengan. Aku yakin saya suwi lama kelamaan sholat jenengan ini akan menjadi sholat yang bermutu. Tapi wong namanya belajar ya gak mungkin langsung maksimal. Rokaat 4 rokaat, kadang setengah rokaat khusyuk, 3 rokaat setunggal eling selain Gusti wis nggak apa-apa. Wala tayasu fi rohillah, jangan berputus asa menyongsong rahmat Allah itu tadi. Terus belajar belajar lagu itu tadi Pak. Pun dalam sholat saja jenengan prakteki, mungkin gak cocok sampai namo Jokerto ya, beto telek wadano kresek antem nonang raiku, saya siap. Karena apa? Buka di dalam surah Al-Baqarah 238, Allah sudah memberikan satu cara untuk menjadi qanitin khasyiin. Apa? Khafidu dorekson silo kabeh as-sholawah ing salat 5 waktu ay al-maktubah. Tapi sampean terus no ayat ini, wassolatil wusta, sholatnya roh, al wusta tengah, ruh. Sampean derekake sholat. Bagaimana sholatnya ruh? Adzikru bisiril asror, sadaro atiyen kuwi iso gerak sebab digerake Gusti. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu proses Islam, iman dan ihsan. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mahua al-iman, mahua al-ihsan, dijawab oleh beliau tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat menyembah pada Allah, upayakan hatimu seakan-akan bisa melihat Gusti, seakan-akan. Berarti seakan-akan itu munculnya adalah iman, rasa dalam diri Anda. Bisanya rukuk karena ada yang merukukkan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean resapi ning ati sampean. Aku yakin hati kalau sibuk berzikir seperti ini Bapak Ibu, nggak ada kesempatan nafsu membisikkan sesuatu perkara selain Allah dalam hati sampean. Tapi yo ojo sampean heran nek sholat duhur petang rokaat akhirnya lali rokaate, karena sakadung saking nikmate bersenggama dengan Gusti Allah. Bagaimana hukumnya? Secara hakikat gak ada masalah, wong Anda lalai yo dalam hitungan sholat. Saya pernah Pak, sholat subuh itu biasanya di depan rumah itu ada masjid, biasanya ada yang imami, tapi nggak ada yang imami sampai lama, akhirnya saya dipaksa untuk imami. Salam niku lho sampai tulu usamsi, gak bingung nggak sampean? Salam sampai tulu samsi, apa tulu samsi? Munculnya sering embuh pirang rokaat iku mang, tak tole nang buri wis gak ono wong-wong. Manakala terjadi seperti ini kan tidak kita sengaja Pak, karena nikmatnya sampean iki mau sholat terhadap Allah, boten kepingin ngelereni. Wis ta jajalan gak percaya, sampean jajal, sampean buktekno. Sampean selama kali kula selama ini kan gupuh toh Pak,
paling sholat berapa menit? 5 menit? Kedawan nggih? Kedawan. Apa maneh di belakang itu ibu sholat subuh Allahu Akbar, sebelum sholat kita goreng ikan dendeng untuk suami kita yang mau kerja lagi tuh nggih. Allahu Akbar, krungu meo. Akhirnya eling apa men? Ikan dendeng. Iya mang kata tutupi. Akhirnya ceplok wis assalamualaikum didelok. Wis melihat sampean ada kucing makan ikan dendeng, coba aku yakin sampean mencari sandal. Nggih Bu? Wis seadanya, ada kanjingi lawang yo kanjingi. Coba tak ureni sedikit. Kucing bisa makan kalau tidak dikehendaki Allah, saged makan sendiri? Mboten saged. Mengapa kita tidak bisa melihat Allah yang menguasai kucing? Karena mata hati kita masih buta. Terus solusinya bagaimana? Kembalilah pada apa yang saya katakan. Pertama, carilah guru akhirat. Kedua, Anda akan dididik ilmu-ilmu tauhid untuk bagaimana cara membuka tutupnya hati tadi. Tentunya satu dengan ilmu, dua dengan laku atau khalwat, ketiga dengan istiqomah. Aku yakin dengan itu nanti sedikit demi sedikit hijabnya hati, tutupnya hati kita akan disisihkan oleh Allah Subhanahu. Sebab surat Ali Imran Allah sudah katakan, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah sebab kau telah mencintai selain Allah, maka ikuti saya, kata Rasul. Apa? Rasulullah itu hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitnya kita mencintai Allah, oleh karena sulitnya kita melepaskan cinta kita terhadap selain Allah. Inilah taruhan kita, harus menanggalkan hati, meninggalkan cinta selain Allah. Apa tadi? Garwa, anak, dan harta. Sebetulnya mudah Pak. Nanti Anda akan dididik bagaimana caranya bercinta pada Allah di tengah istri, bercinta dengan Allah bersama suami, bercinta dengan Allah bersama anak dan harta benda. Aku tanya, manakala tidak ada Allah hidup dalam diri istri, suami, anak, bisa datang ke sini? Gak bisa. Cuman hanya persoalannya kita belum bisa melihat Allah. Lihat Allah, itu aja. Aku yakin jenengan dengan niat yang kuat, tulus terhadap Allah untuk takarrub, untuk mendekat, aku yakin Allah akan kasih jalan kita untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir kami sampaikan, mumpung saya masih diberikan Allah perintah untuk menyampaikan tentang hal ini, sebab biasanya orang yang sudah mengurai semua hukum hakikat iku umuri gak dawa Pak, umuri biasa gak dawa. Saya ini sudah 54 ya, 54. Kalau Rasulullah itu 63, berarti kulo tinggal berapa Pak? Hah? Kalau mengikuti Rasulullah tinggal 9 tahun. Saya tidak berbicara ngalor ngidul, ndak, cukup saya katakan, tolong Bapak Ibu, sudah saya anggap sebagai saudara saya, tolong jangan mati dulu jenengan sebelum panjenengan tutupi hati datang Allah sudah dibuka. Kalau sudah dibuka monggo sedo nggak apa-apa. Yonggi. Sebab mohon maaf, orang meninggal itu ada dua, husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Yang dimaksud husnul khotimah kata Rasulullah kalbarki,
kembalinya seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Karena dia tidak buta dan tahu jalan menuju dan bertemu Allah. Bagaimana caranya? Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110 surat Al-Kahfi. Bagaimana caranya saya bisa bertemu Allah? Wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama adalah fal ya'mal amalan salihan. Itulah Pak yang ku maksud jenengan iki, dengan ilmu yang sudah jenengan bawa, kemudian amal laku kholwat. Yang ketiga adalah istiqomah. Inilah yang disebut at-taqwa, terdiri dari 3 unsur: ilmu, amal, dan istiqomah. Lakukan terus. Kalau Kanjeng Nabi sistemnya ada di surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore, malam, pagi terus. Ruhaniah beliau selalu berzikir datang Gusti. Terus bagaimana kita sebagai umatnya? Seharusnya tetap meneladani Kanjeng Nabi. Jangan pernah lepas zikirmu. Anda tidak akan pernah lepas zikirmu manakala kau sudah mendapatkan guru akhirat dan Anda sudah berlaku ilmu, amal, dan istiqomah. Ini kalau sudah sampai terapno setiap saat dan waktu, aku yakin. Yang kedua syaratnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anda tidak akan beriman kalau yang memakan dendeng itu adalah kucing. Nggak akan percaya. Pasti hati sampean itu mau melihat Allahnya yang punya kehendak di situ. Bukan perkarane Allah mangan den ndak, sing mangan dendeng iku kucing, sing menguasai makan dendeng iku Allah. Di situ Allahnya nanti. Akhirnya jenengan kalau sudah makrifat pada Allah, Anda tidak akan pernah protes, Pak. Nggak bisa jenengan amarah, nggak bisa. Ingat sejarah orang wanita nakal, nomornya 21. Hadis, ada seorang wanita nakal Pak. Ketika saat itu beliau itu pekerjaannya adalah mencari laki-laki hidung belang. Suatu saat dia itu mau mengambil air di sumur karena ngelak, tapi di sisi lain dia melihat seekor anjing yang juga ingin minum. Tapi lantas orang wanita itu tidak meminum dulu, ndak. Dia kasihkan dengan sepatunya air itu terhadap anjing itu. Coba ayo dingen-ngen, masuk akal enggak? Gara-gara wanita nakal memberikan air terhadap anjing, ghafarallahu laha min dunubiha, dosanya diampuni dan dimasukkan surga. Tapi bukan lantas kita dilokalisasi kepingin mlebu surga, mari berbuat nakal golek anjing ngombeni. Bukan itu. Ternyata Bapak Ibu, beliau seorang wanita itu tadi ruhaniyahnya itu nangis melihat yang dilihat bukan anjingnya, hatinya melihat hanya pada Allah. Ingat di dalam satu makalah di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah sedikit tapi disertai ruhaniyah makrifat pada Allah, jangan kau anggap sedikit itu, jangan kau anggap ringan. Justru ini lebih besar, lebih berat timbangannya daripada amaliyah jasmaniyah yang tidak disertai hati makrifat dateng Gusti Allah. Saiki ya apa, sekiranya sholat ini bisa khusyuk, nantinya amaliyah lain itu mesti jadi baik.
Wis langsung mawon tak wenehi cara ya iku mau. Sebelum Anda takbir, inni wajjahtu wajhiya kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal, arahkan wajahmu, bukan wajah ini, wajah ruhaniyahmu. Apa? Iman. Arah kemana? Lilladzi, terhadap hidup, fatara, yang menguasai as-samawat wal ardi. As-samawat jagati ruhaniyah, wal ardi jagati jasad. Berarti Allah itu ning jero ya ning jaba. Allah ya di dalam ya di luar. Itulah yang disebut alladzi, adalah zat hidup. Bahasa orang sampit apa? Dampit itu adalah urip, hidup. Imankanlah hatimu, hanya Allah itu yang menggerakkan diri kita. Paham ya? Iku carane. Ojo jangan dilepas itu. Teruskan semuanya sampai salam. Aku yakin nilai sholat jenengan mengke gak mudah dimasuki nafsu, diilingno dengan perkara urusan dunia. Dicoba nanti nanti malam sholat tahajud 2 rakaat saja. Coba jenengan terapkan zikir yang ku maksud tadi. Zikir sirul asrar adalah yakin, merasakan, meyakini bahwasanya Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Itulah yang disebut hidup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Seperti biasanya saya kalau habis memberikan materi ini, biasanya saya kasih waktu Pak ya, kasih waktu tanya jawab. Sebab apa yang kusampaikan, aku yakin tidak semuanya paham. Lah, ketidakpahaman itu bisa panjenengan tanyakan. Makanya saya tidak kundur dhisik, saya tidak pulang dulu sebelum jenengan iki mang estu paham. Aku nggak ingin ilmu yang kami sampaikan ini di dalam hati sampeyan itu tidak berguna. Aku ingin ilmu ini berguna dan bisa bermanfaat. Bisanya bermanfaat ilmu ini harus dipraktekkan. Caranya meraktekkan, tolong tadi sudah saya katakan, praktekkan di dalam sholat. Oke, itu Bapak Ibu. Sementara materi yang kami sampaikan, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada tak simpul nih materi ini. Oh ada, monggo. Tolong Mike niki. Ada lagi Mike? Cek. Tolong di depan ada yang tanya, kasih mic. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bertanya, tanpa melalui proses zikir jahar, kemudian zikir siri hu Allah, kemudian kita sebagai nyun sewu masyarakat awam, apakah sakit langsung ke sirul asrar? Terus kemudian ingkang kalih nyun sewu, tahapan lagi untuk ke makomu syahadah, apakah memang harus wajib melewati mukasyafah dulu? Nyun sewu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang dididik oleh Allah
lewat sumber Al-Quran ya dah, terkait bagaimana caranya kita berzikir menafikan dan mengisbatkan nafi isbat di dalam la ilaha illallah. Kita mulai kecil sudah dididik tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kita awal dikenalkan nama dulu Pak. Allah saya katakan nama, lihat di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Udah. Allah nama. Lantas di situ ada istifham pertanyaan. Siapa yang memiliki nama Allah? Nama saya Mukhlason. Nama jenengan si A si B si C. Yang memiliki nama Mukhlason itu siapa? Gak mungkin keliru si A dan si B. Oke. Setelah itu kita ditingkatkan pengenalan terhadap Allah lewat kalimat huwa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Bahasa Dia itu berarti jauh Pak, masih jauh, makanya disebut ismudzat. Dia, kita bicara di forum ini, kalau bicara Dia berarti tidak ada di forum, entah di mana Dia jauh. Iki prosesnya Pak. Kenalilah Allah dengan sesungguhnya. Akhirnya kita masuk pada kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kalau anta berarti kamu. Kalau bicara kamu berarti di depan. Ya di sekitar kita, kamu. Cuman masih ada dua. Ada ana, ada anta. Ada saya, ada kamu. Ada khalik, ada makhluk. Ini tempatnya di makom muraqabah. Inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Imanmu harus ihsan, merasa bahwasanya Allah semuanya yang melakukan. Artinya dalam hatimu itu tidak bisa Pak jauh dari Allah. Artinya Anda beraktivitas apapun selalu merasa dipantau oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Muraqabah. Di dalam Sirul Asrar itu memang ada 3 tahap. Pertama muraqabah, kedua menuju musyahadah yaitu ainul basyirah, bertemu. Nah ini yang belum bisa kami sampaikan ya. Nanti bukan berarti saya nggak mau, tapi kita tahapan-tahapan Pak ya. Tahapan-tahapan yang disebut dengan yang namanya ahad ini nanti di sini, sehingga muncullah surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus membawa puncak tauhid, puncak wahyu. Apa? La ilaha illa ana. Terangkan di tengah-tengah umatmu supaya umatmu bisa makrifat pada aku. Bapak Ibu mohon maaf, selama ini ditutupi Pak. Bukan ditutupi, ketakutan kita sebagai ulama. Karena siapa yang berani membahas tentang la ilaha illa ana, zalika dhalalatun. Kata ahli kitab mengatakan itu sesat. Naudzubillah. Akhirnya beliau-beliau para masyayikh, para kekasih Allah hanya berani membahas itu di tengah forum yang khusus. Tidak berani dibahas di tengah-tengah umum, enggak berani. Karena menjaga fitnah. Siapa yang mau datang baru dijelaskan. Kalau nggak mau datang, dia pun tidak mau menjelaskan di tengah umum, takutnya ada fitnah. Sehingga jenengan wekdal berguru ilmu kaweruh
mengapa guru-guru akhirat kita dulu itu olehnya menjelaskan bil isyarah dengan bahasa isyarah atau kinayah atau sindiran. Itu semata-mata bukan bingung no sampean tujuannya, tidak, semata-mata biar tidak terlalu ada fitnah. Begitu Pak. Terlepas dari tahun zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ini loh Pak, baru para alim ulama berani berbicara tentang illa ana. Tidak hanya di tengah umum, bahkan di medsos gitu. Banyak di medsos saat niki sekarang berbicara tentang ahad, tentang legalitas. Siapa sih yang memiliki nama Allah itu? Padahal sudah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Subhana maha suci. Di situ nggak ada lafaz Allah, nggak ada, langsung alladzi. Subhana maha suci sapa alladzi zat asra kang nglakokake sapa ladzi bi'amdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad lailan ing dalem waktu wengi. Dialah sang yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam dalam rangka Isra Mi'raj. Mi'raj berarti madhep sowan bertemu Gusti Allah. Lah sekarang sampean kali kula sebagai umat baginda Rasul, as-sholatu mi'rajul mukminin. Jadikanlah sholat sebagai pertemuanmu terhadap Allah. Selama ini kita nggak bisa Pak, karena kendala alasan mata hati kita masih ada tutupnya. Berarti kesimpulannya harus dibuka. Pertanyaan tadi, apakah kami belum bicara, belum proses la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, bolehkah langsung la ilaha illa anta? Bapak Ibu sampai nggak terasa ya, kait kecil sudah dididik syariat nggih? Sudah melewati la ilaha illallah. Sudah. Sampai kait kecil sudah dididik thariqah, gak terasa toh? Thariqah itu apa? Jalan. Bukan yang ku maksud thariqah kumpulan di luar itu yang ribuan, bukan. Thariqah itu jalan, syariat itu adalah ilmu, sistem. Contoh, sholat, nama sholat itu thariqah dulur, jalan, tujuannya apa? Tujuannya hakikat. Kalau sholat itu nama sholat itu thariqah, berarti syariate ilmu. Jenengan iki syariat dengan thariqah tidak bisa dipisahkan Pak. Jalan dengan ilmu. Nek sholat sampean gak ono ilmune sholat ya salah. Kudune ono ilmune. Wis. Kemudian hakikatnya jenengan sholat iku lapo? Hakikatnya jenengan iki mau bersyariat berthariqah, tujuannya apa? Bertemu Allah. Pertanyaannya selama ini nggak bisa Pak. Karena apa? Hakikat sampai ini nggak ada kali kula. Tujuan bertemu Allah itu ngelmune nggak sampai dapatkan, nggak bisa. Akhirnya ketemu nih nang sapa Pak? Iwak dendeng utawa kucing. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang Pak kita itu punya uang ditaruh di mana dicari nggak temu-temu. Tapi ketika sholat teringat, oh di bawah kasur gitu nggih. Berarti nek ono barang ilang ya sholat ngono lho. Wis. Pun kalau hakikate wis sampean gawa ilmu hakikate kanggo sistem ruhaniyah, maka otomatis sampean saged bertemu Allah. Sebab ilmu syariat itu kanggo noto jasad, ilmu hakikat kanggo noto ruhaniyah,
supaya ketika syariat berjalan di atas thariqah, hakikat ini bisa makrifat dateng Gusti Allah. Jadi tak jawab tidak apa-apa, Pak. Apakah aku harus masuk thariqah pada kumpulan yang di luar itu? Gak usah menurut saya. Sebab jenengan sudah dikasih Allah thariqah, sholat itu thariqah. Gunakan thariqah atau jalan itu untuk bertemu Allah. Otomatis harus berhakikat. Kalau tidak berhakikat tidak bisa, Pak. Makanya di dalam hakikat itu mengapa ditorehkanlah dzikir sirul asrar. Itu sebagai kunci Anda bisa kemusyahadah pada Allah. Itu yang pertama. Kedua, apakah orang sisalik ketika suluk itu harus melewati jalur mukasyafah untuk menuju musyahadah bertemu Allah atau tidak? Jawabnya gini, Pak. Dalam makom mukasyafah, makom ada 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Apa muhadharah? Ya niki, Pak, alam kasunyatan niki, alam dohir niki muhadharah. Kebukae mripate dohir terhadap makhluki Allah ini, sama-sama muhadharah, alam dohir, alam kasar niki lho ya. Yang kedua alam mukasyafah, alam di mana jenengan kalau dimasukkan di dalam alam mukasyafah, meripat hati sampai dibuka tentang ghaib makhluk. Di situ ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut, alam berkumpulnya para makhluk ghaib Allah, termasuk malaikat, termasuk jin, iblis, termasuk para kekasih Allah. Surga, neraka di situ. Lah, pertanyaannya, apakah si salik ketika suluk harus melewati ini? Jawabannya, apa kata Gusti Allah? Apa kata Gusti Allah? Sebab fungsine si salik ketika suluk berangkat menuju pada Allah bisa jadi tidak dikelihatkan alam mukasyafah, bisa jadi tidak langsung menuju alam musyahadah. Apa alam musyahadah? Alam kebuka ghaib Allah. Yang tadinya Allah gaib, yang nyata itu kucing, itu gaib berarti Allah. Sekarang dibuka gaib Allah tadi musyahadah. Kucinge gak ketok ning ati sampean, tapi sing nyoto adalah Allah. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Jadi Allah itu nyata, Allah iku jengleh, Allah iku sak nyata-nyatane. Mengapa di depan kita tidak nyata-nyatane Allah? Karena mata hati kita tertutup oleh nyatane selain Allah. Aku takon. Sifat wajib Allah wujud iku nang Allah apa nang makhluk? Nang Allah tok ya? Nang Allah. Terus lawan katane sifat wujud kita bakal dia lho, Pak. Wujud sifat nafsiyah Allah, wujud lawannya wujud adalah adam. Tidak Lah, sifat tidak wujud itu dari sifat wajib makhluk kita sebagai manusia. Loh, tapi mengapa kok kita katakan ini Lah inilah, Pak, persoalannya yang menjadikan ruhaniyah kita tidak nyata wujudnya Allah karena tertutup oleh wujudnya selain Gusti Allah. Pun aku takok, jenengan asali ono apa gak ono? Boten wonten. Sekarang lak wonten nggih. Nek sampean kepingin ketemu sejatine sing ono, bali asal. Berarti jenengan kedah ora ono. Nek sampean sudah kembali kepada asal tidak ada, maka nyatalah perkara yang ada. Jelas nggih? Loh, wis enak ini loh. Dulu para masayah 2014 sebelumnya nggak berani, Pak. Sekarang sudah berani. Wis, karena sudah masuk pada tahun 2004. 2000 itu 20, Pak. 20 maksudnya surah ke-20. Surat ke-20 surat apa? Surat Toha. 14 ayat.
Dibuka dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Mentok apa? Mentok niki pun. Makanya kalau sudah tahun 2014 seluruh masyayikh yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang terang-terang. Dulu zamane Khalifatul Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meneruskan estafetnya Rasulullah menggelar Dinul Haq ini di tengah umum. Tapi pada saat itu ahli kitab sebagai penentang belum kuat, nggak berani Pak. Tapi ketika Sayyidina Ali bagaimana? Ahli kitab sudah kuat. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ayo, kaum Khawarij. Apal Quran Pak, apal kitab Pak. Tapi mengapa beliau membunuh Sayyidina? Bahkan Hasan Husain juga dibunuh. Makanya nggak berani setelah itu sampai beratus-atus tahun, jebule sampai 2014 baru para masyayikh berani mengungkapkan estafet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada pengikut Rasul, ada penggemar Rasul. Lah niki bedane penggemar ambek pengikut itu beda Pak. Nek penggemar cuman ngrungokno ngajine penak, dirasakno tapi gak gelem nglakoni. Nek pengikut tidak hanya sami'na mendengarkan saja, tapi juga wa'atokna gelem nglakoni. Inilah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini tercatat di tangan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu jawabannya. Boleh langsung ke dzikir sirul asrar. Iling-iling kapan sisa hidup kita kan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Langsung mawon jenengan dzikir sirul asrar di tengah-tengah dzikir jahri atau dzikir siri. Boleh berzikir jahri tapi sertakan sirul asrar. Boleh berzikir siri sertakan sirul asrar. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mau nanya sedikit ya Gus. Monggo. Ketika zikir sir itu kok ngefek pada jasad itu gimana ya Gus? Apa perjalanan atau memang gimana ya Gus ya? Gitu aja Gus, terima kasih. Boleh saya tanya? Iya. Ketika jenengan zikir siri, apakah sudah mengenal fungsi zikir sirul asrar? Belum Gus. Oke, sampun. Sampun ngoten nuwun. Terima kasih Gus. Sama-sama. Bon, matur suwun Pak E yang sudah atensi di majelis ini. Saya mulai tahun 76 Pak. Itu Abah sudah mendidik saya zikir siri. Di dalam thariqah gak usah tak sebut nih thariqah ya, para penak. Sebab semua thariqah itu kebanyakan itu mentoknya adalah di dzikir khafi, dzikir ismudat. Jenengan tadi katakan dzikir siri. Ada yang melantungkan dalam hati, masuk hu keluar Allah. Ada yang masuk urip keluar Allah. Wis macam-macam. Semuanya itu sih pakai nama. Pakai nama. Terus di situ oleh karena saking kuatnya istiqomah dzikir sampean siri, terjadi efek di dalam diri jenengan. Ketahuilah, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara saya yang masih ada di thariqah yang belum membawa sirul asrar. Saya kasih nasihat atau masukan. Saya bukan perkara ini menyalahkan dzikir sampean, tidak. Gini Pak, siapapun Anda ketika mendawamkan atau mengistiqomahkan dzikir jahri dan siri, bahkan terhitung sampai kadang satu hari satu malam 20.000. Saya dulu abah saya mewajibkan saya tahun segitu itu 20.000 satu hari satu malam. Ya bawa tasbih Pak.
Siapapun yang berzikir tersebut tanpa disertai sirul asror, maka yang ada di dalam diri kita penuh dengan khodam, penuh dengan karomah. Kita tahu di dalam dunia kasaf itu ada dua, kasaf suwari dan kasaf maknawi. Kasaf suwari adalah kasaf di mana kita diberikan Allah satu karomah. Dengan karomah itu kita akan tahu apa yang akan terjadi karena mendawamkan dzikir tersebut. Mohon maaf, ini masih di jalur atau di makom mukasyafah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan sakit hati. Kami tidak bermaksud sing aneh-aneh, kami punya pendapat, memberikan saran saja. Terus tingkatan kasyaf kita, Pak, mohon maaf, tidak hanya itu. Allah akan memberikan tahu tentang masalah surga itu bagaimana, neraka bagaimana, alam barzah bagaimana, sampai masuk di situ. Bahkan toyul ardi bisa terjadi. Apa toyul ardi? Ngelempet bumi. Kita mau ke Jakarta hanya satu langkah bisa terjadi. Itu dunia kasaf. Bahkan yang paling mengagetkan akan tahu isi daripada kehendak di dalam hati seorang manusia. Misalkan dengan ada tamu datang, tamu itu habis tengkar sama istrinya. Terus sebelum Anda sebagai tamu bicara, langsung orang ini berkata, sudah Allah memperlihatkan isi hati kamu bahwasanya jenengan bertukaran. Terus si kiai dawuh, lain kali kalau jadi orang laki yang sabar, jangan tengkar. Bagaimana Anda ketika saat dikasih omongan seperti itu? Kaget toh Pak ya? Kaget. Kadang yang lebih parah jenengan itu menghukumi orang ini adalah aulia Allah. Bukan Pak, belum. Ciri aulia Allah, kekasih Allah, buka di dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pertama ciri kekasih Allah itu adalah sibuk hatinya melihat Allah. Tidak melihat makhluk rupa takdir itu enggak. Tapi juga para kekasih Allah juga kadang kala dibonusi kasaf seperti ini. Kadang-kadang nggih mboten. Contohnya Kanjeng Nabi. Sehingga namanya mukjizat. Contohnya Nabi Musa. Akhirnya namanya mukjizat. Ada tongkat bisa membelah lautan. Ini mukjizat. Kalau buat kita umat karomah namanya itu, ya tak? Lah, ini jalurnya ada di kasaf Pak, kasaf suwari. Sedangkan kasaf maknawi beda lagi. Kasaf di mana ruhaniyah sampai sudah tidak melihat makhluk di dalam alam kasaf, tapi melihat Allah di dalam alam musyahadah. Pertanyaannya, mengapa saya tadi kok di dalam tubuh saya kadang bergerak sendiri Pak Bu ya? Kadang bergerak sendiri. Saya sudah ngalami tahun 76 dulu itu. Subhanallah. Saya katakan itu adalah bentuk karomah. Makanya saya tanya tadi, apakah jenengan ketika dzikir itu sudah membawa sirul asrar atau belum? Belum, berarti jawabannya itu. Bila mana Anda sudah membawa sirul asrar, dipraktekkan di tengah-tengah dzikir sir atau jahri, maka itulah bentuk proses pembersihan kotoran hati. Kadang-kadang awak panas Pak, panas banget. Kadang-kadang macam-macam lah proses di situ. Kadang-kadang ketika kita khalwat, ruh ini kita tahu ditarik Allah dan tahu keadaan jasad, tahu. Itu proses pembersihan ya. Inilah kalau di dalam masalah la ilaha illallah itu disebut nafi isbat. Bersihkanlah isinya la ilaha dan isbatkanlah illallah dalam hatimu. Disitulah sebagai
tuntunan syahadat asyhadu madepi ati madepi ruh tidak dila ilaha berupa selain Allah, tapi illallah berupa hidup dalam diri jenengan. Begitu Pak ya. Jadi niku wau termasuk salah satu efek daripada zikir yang Anda istiqomahkan berupa karomah. Ayo terus no. Temen sampai iso ketok nomor togel amen kok ngono. Lho nggih, kula niki pun ngalami Pak. Mentoke kula tahun 2000 mohon maaf. Estu tahun 2000 mentoke niki. Habis itu wah Masya Allah, untuk melepaskan itu luar biasa sulitnya Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih mengendaki saya untuk melepaskan semua kasat-kasat itu. Akhirnya gini ki dadine bentuke wani ngomong tentang masalah dinul haq di tengah umum begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Wis, bila mana nggak ada pertanyaan karena sungkan ya, wis sampean lewat no WA kula. Mengki kula jawab secara pribadi. Nanti WA-nya di panitia. 0856 3282 561. Sampean tanya teng mriku. Niku ning channel YouTube kula. Channel YouTube kula resmi Ponpes Jaya Baru. Teng mriku ada nomor saya untuk menghubungi dan bertanya. Saged di situ. Ponpes Jaya Baru. Nah, senes bis lho Bu. Senes bis. Ini Ponpes Jaya Baru. Apa itu jaya? Apa itu baru? Jaya adalah ilmu Allah, baru ilmu syariah. Jaya adalah ilmu hakikat, baru ilmu syariah. Itulah W.R. Supratman mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nanti kudu dibangun. Oke, sampai cukup Pak Mu ya? Ada lagi? Jam 11:30 kurang seperempat. Sampun cukup Bu? Ibu besok mboten ngirim orang nyambut gawe mboten ya? Nah, pun godho gedang, godho telo, dididang podo kroso. Wis, mulai awal sampai akhir saya tetap berdoa pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bersamaan dengan hidayah Allah sehingga kita digerakkan Allah estu untuk marek dan bertemu Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Wa binuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah. Yassir lana ya Allah fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya langsung pamit datang jenengan mulai awal sampai akhir. Barangkali banyak kesalahan saya, toto kromo saya, ucapan saya kurang santun. Sekali lagi Pak Bu nggih, pun kapok nggih dengan ilmu ini saged jenengan kembangkan lewat guru akhirat sing wonten Jawa Tengah. Monggo estu mulai awal sampai akhir. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.